Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Kali ini akan kita lanjutkan pembahasan dari buku Bahasa Indonesia Bergerak Bersama untuk siswa SD kelas 5 ya. Buku ini dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2021. Yang mana buku ini sebagai pendamping pembelajaran bahasa Indonesia ya untuk siswa SD kelas 5. Dan kita masih di bab 2 ya, buku Jendela Dunia. Tepatnya kita akan membahas di halaman 40 ya, halaman 40. Di sini ada berbicara, berdiskusi dan mempresentasikan ya. Kita simak terlebih dahulu. Ya. Bagaimana proses membuat buku? Perhatikan dengan seksama teks infografik berikut ini. Teks ini menggambarkan proses membuat buku dari awal penulisan hingga menjadi buku yang siap dibaca. Bacalah dalam hati dan pahamilah. Setelah itu, ceritakan proses membuat buku sesuai dengan petunjuk pada teks infografik ya, atau info yang berupa gambar infografik itu. Kita lihat di sini ya, untuk infografiknya, proses dalam pembuatan buku ya. Saya perkecil sedikit biar kelihatan semua. Ya. Jadi di sini bagaimana proses pembuatan buku tersebut ya. Bagaimana proses membuat buku? Kita mulai dari ya. Di sini proses membuat buku ya. Yang pertama adalah dari seorang penulis ya. Penulis yang memiliki sebuah ide atau gagasan ya, di sini berarti untuk menuliskan sebuah buku ya. Jadi dimulai dengan ide ya dari seorang penulis naskah. Kemudian setelah idenya dituliskan, naskah yang sudah dibuat, yang sudah ditulis kemudian dicek ya. Yang tugasnya ngecek adalah editor ya. Naskah dicek oleh editor. Kemudian setelah dicek sudah layak, berarti naskah kemudian dikirim ke penerbit ya. Naskah dikirim ke penerbit. Nah, dari penerbit ya, apakah naskah tersebut diterima atau ditolak? Kalau diterima berarti akan dilanjutkan ya ke ilustrator. Kalau ditolak berarti diulangi lagi, ternyata kurang layak ya. Nah, kalau diterima kemudian akan dilanjutkan ke ilustrator ya, yang memberikan ilustrasi ya, berarti ditambahi, dikasih ilustrasi, kemudian dikirim ke bagian desain grafis. Desain grafis ini supaya nanti tulisannya atau naskahnya menjadi lebih menarik, dijadikan sebuah buku ya, dikasih tambahan gambar, tambahan apalah itu. Kemudian dari desain grafis ini dibawa ke penerbit ya, untuk diterbitkan ya. Kalau penerbitnya sudah oke, sudah sesuai, sudah layak, baru dimasukkan ke percetakan untuk dicetak. Nah, setelah dicetak, bukunya sudah diperbanyak ya, jadi semua tinggal dikirimkan ke distribusi atau ke toko-toko ya. Itu ya. Oke, itu kira-kira proses membuat buku. Nah, selanjutnya kita ke halaman berikutnya, yaitu halaman 42. Ya, di sini ada kosakata baru ya, kosakata baru. Berikut adalah daftar kosakata baru dari teks infografik ya, tadi proses dalam penerbitan buku ya, sampai ke toko, mulai dari pembuatannya. Nah, dapatkah kalian mengenal maknanya? Tuliskan jawaban pada buku tulis kalian ya. Apa itu penulis, penerbit, ilustrator dan seterusnya. Nah, di sini setelah kita mengetahui makna dari setiap kata, kita diminta untuk mengerjakan soal latihan di halaman 42. Di sini langsung saya jawab ya. Yang nomor 1, proses membuat buku dimulai saat seorang
penulis cerita menuliskan idenya ya. Ini jawabannya penulis. Jadi jawabannya adalah dari kata-kata yang ada di atas. Nomor 2, naskah cerita akan diperiksa dan diperbaiki terlebih dahulu oleh editor. Nomor 3, setelah selesai dibuat maka naskah cerita akan dikirim ke penerbit. Nomor 4, cerita akan dibuat gambar oleh ilustrator. Nomor 5, setelah cerita dilengkapi dengan gambar maka desain grafis akan membukukan cerita tersebut. Nomor 5 desain grafis ya. Nomor 6, buku yang sudah jadi akan dikirim ke percetakan untuk diperbanyak. Nomor 7, buku yang diperbanyak siap dikirim ke berbagai toko buku di seluruh Indonesia. Nomor 8, kalian dapat membaca berbagai koleksi buku cerita saat berkunjung ke perpustakaan di sekolah kalian, gitu ya. Jawaban untuk nomor 1 sampai 8 lah. Jadi kalau mau mencari arti kata dari 8 kata yang ada di dari berapa kata ini yang ada di atas, bisa dari jawaban sini ya. Misalnya editor. Ya, editor itu tugasnya apa? Ya, tugasnya adalah memeriksa dan memperbaiki naskah cerita. Nah, itu editor adalah orang yang bertugas memeriksa dan memperbaiki naskah cerita. Nah, kemudian penulis, apa itu penulis? Penulis adalah orang yang memiliki ide atau gagasan untuk menuliskan cerita, itu disebut penulis ya. Dari sini bisa dijawab ya, kalau mungkin pengen tahu arti dari kata-kata yang ada di atas tadi. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya pembahasan kita. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.